Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya, Sinar Ramadan, Endang Julianti, Nuraini Sinar Ramadan, Sopina Melandri, dan Umi Solikatin akan membahas tentang konseling realitas. Nah, di sini yang pertama ada pendekatan realitas atau konsep utama itu akan dibacakan oleh Umi Solikatin. Kepada Umi Solikatin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Konsep utama pendekatan realitas akan saya bacakan. Konsep realitas dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada 1925 dan menghabiskan masa kanak-kanaknya dan remajanya di Cleveland, Ohio. Glasser meninggalkan kota kelahirannya setelah ia masuk ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, sarjana psikologi klinis, dan doktor dari Case Western Reserve University. Konseling realitas ini merupakan suatu bentuk teknik konseling yang berorientasi pada tingkah laku sekarang, dan konseling realitas merupakan suatu proses yang nasional. Klien diarahkan untuk menemukan tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Konseling ini memandang sebagai suatu proses yang nasional. Dalam proses tersebut, konselor wajib menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian, serta yang paling menumbuhkan pengertian klien bahwa mereka harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi di sini klien itu tidak serta-merta harus bergantungan pada konselor. Jadi dia kedepannya harus mempunyai tanggung jawab atas permasalahan dirinya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan konseling realitas yang akan dibacakan oleh Saudari Endang Julianti. Kepada Endang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Secara umum, tujuan dari konseling realitas adalah mencapai identitas keberhasilan dengan cara individu mampu memikul tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan dasarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep realitas bertujuan untuk menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri dan dapat menentukan perilaku dalam bentuk nyata, serta mendorong klien agar berani bertanggung jawab, memikul segala risiko yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri konseling realitas yang akan dibacakan oleh Saudari Nuraini. Kepada Nuraini dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri konseling realitas. Nah, jadi di dalam konseling realitas terdapat ciri-ciri yang menjadi sebuah identitas terhadap pendekatan itu sendiri. Itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, konseling realitas menolak konsep tentang penyakit mental. Ia berasumsi bahwa bentuk-bentuk gangguan tingkah laku yang spesifik adalah akibat dari ketidaktanggung-jawaban dari klien itu sendiri. Yang kedua ada konseling realitas berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Yang ketiga ada konseling realitas berfokus pada saat sekarang, bukan pada masa lampau. Yang keempat ada konseling realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Yang kelima ada konseling realitas tidak menekankan transparansi. Ia tidak memandang konsep tradisional tentang transparansi sebagai hal yang penting. Yang keenam ada konseling realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Yang ketujuh ada konseling realitas menghapus hukuman. Mengingat bahwa memberi hukuman guna mengubah tingkah laku tidak efektif dan akan mengakibatkan perusakan hubungan terapeutik. Dan terakhir ada konseling realitas menekankan tanggung jawab. Oke, baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Selanjutnya di sini ada teknik-teknik konseling realitas yang dimana saya sendiri yang akan membacakannya. Baik, langsung saja. Konseling realitas bisa ditandai dengan sebagai konseling yang aktif secara verbal. Nah, prosedurnya ini difokuskan pada kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi klien yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Nah, dari itu adalah adanya teknik-teknik konseling realitas. Nah, yang pertama itu ada terlibat dalam permainan peran dengan klien. Yang kedua, menggunakan humor. Yang ketiga, mengonfrontasikan klien dan menolak dalih apapun. Yang keempat, membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan. Yang kelima, bertindak sebagai model dan guru. Yang keenam, memasang batas-batas dan menyusun situasi konseling. Yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal yang layak untuk mengonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Yang kedelapan, melibatkan diri dengan klien dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih efektif. Nah, dari teknik-teknik tersebut itu tidak dibuat untuk dilakukan dengan secara kaku. Dan dari kedelapan teknik tadi itu, kalaupun tidak dipakai salah satunya itu tidak masalah, karena hal tersebut tidak akan berdampak negatif selama tujuan konseling yang sebenarnya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada peran dan fungsi konselor yang akan disampaikan oleh Saudari Sofina Melandri. Kepada Sofina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi terakhir. Yaitu tugas konselor adalah bertindak sebagai pembimbing yang membantu klien agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Konselor diharapkan memberikan pujian apabila para klien bertindak dengan cara yang bertanggung jawab, dan menunjukkan ketidaksetujuan apabila mereka tidak bertindak demikian. Konseling realitas berasumsi bahwa klien bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri dan bahwa kunci untuk menemukan kebahagiaan adalah penerimaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, konselor tidak menerima pengelakan atau pengabaian kenyataan, dan tidak pula menerima tindakan klien yang menyalahkan apapun atau siapapun di luar dirinya atas ketidakbahagiaannya pada saat sekarang. Selain fungsi-fungsi di atas, kemampuan konselor untuk terlibat dengan klien serta untuk melibatkan klien dalam proses konseling dianggap paling utama. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi dari kami yang dimana konseling realitas. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang konseling realitas kepada kelompok kami bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.